Halo sahabat desa, kita jumpa lagi di video sebelumnya yang mana linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Kita sudah membahas terkait dengan peran sekretaris desa dan kaur perencanaan dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Sekarang kita akan membahas terkait peran kaur kasih pelaksana kegiatan apabila rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu sudah ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, yang pertama kita ketahui dulu siapa saja yang dinamakan kaur kasih pelaksana kegiatan itu ada dikatakan pada pasal 6 ini. Ada dikatakan kaur dan kasih pelaksana kegiatan ini bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, di mana kaur itu adalah kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, sedangkan kasih ini adalah kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Nah, kembali seperti yang disampaikan di awal video tadi, ketika rancangan peraturan desa tentang APBD desa sudah ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa, yang artinya sudah melewati proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka ada peran kaur kasih pelaksana kegiatan, yaitu dengan membuat DPA sebagaimana yang disampaikan pasal 45 ini. Ada dikatakan ketika rancangan peraturan desa tentang APBD desa telah ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa, nantinya kepala desa menugaskan kaur dan kasih pelaksana kegiatan sesuai tugasnya untuk menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBD desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa ditetapkan. Nah, DPA ini terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Nah, untuk RAP ini sudah otomatis tersusun ketika kaur perencanaan melakukan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, yang mana seperti disampaikan di video sebelumnya, itu hanya memindahkan data dari RAP RKP desa ke rancangan peraturan desa tentang APBD desa, sehingga kita akan hanya membahas yaitu dalam hal penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa dan rencana kerja kegiatan desa, yang mana semuanya ini baik itu yang disampaikan pasal 45 ayat 2 huruf A dan B ini diinput pada aplikasi Siskudes. Caranya seperti ini. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu untuk kaur keuangan itu telah menginput anggaran kas desa atau RAK dengan mengakses di menu data entry penganggaran di anggaran kas desa. Jadi, yang pertama pastikan dulu kaur keuangan sudah menginput di pendapatan ini dengan kita coba klik load. Oke, di sini misalkan kaur keuangan sudah menginput untuk alokasi dana desa itu direncanakan akan masuk ke rekening desa pada bulan Mei sebesar 500 juta. Selanjutnya, nanti sisanya itu ada di bulan Oktober, yaitu 237.435.500 rupiah. Nah, lengkaplah di sini sisanya sisa 0. Begitu juga dengan sumber dana yang lainnya. Pastikan kaur keuangan ini sudah menginputnya di pendapatan, karena nantinya kaur kasih pelaksana kegiatan akan menginput untuk SPP kegiatannya itu menyesuaikan dengan anggaran yang masuk ke rekening desa hasil dari penginputan pendapatan ini. Berbeda jika kaur kasih pelaksana kegiatan menginput untuk belanjanya di bulan Januari atau Februari, artinya nanti kegiatan yang dibiayai pada penginputan Januari dan Februari itu dari Silpa. Nah, sekarang kita coba menginput untuk kegiatan alokasi dana desa yang dilakukan kaur kasih pelaksana kegiatan dengan mengakses di menu belanja. Oke, kita pilih di sini misalkan yaitu penghasilan tetap kepala desa. Kita pilih load. Nah, tadi
Karena baru masuk ke rekening desa itu bulan Mei, maka penginputan untuk penghasilan tetap kepala desa yang bersumber dari ADD mulai dari bulan Mei. Yang mana bulan Mei ini adalah rapelan dari penghasilan tetap bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi semuanya disatukan di bulan Mei ini. Kita simulasikan bahwa penghasilan tetap kepala desa di sini adalah 1 juta rupiah. Maka bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ini adalah 5 bulan dan langsung saja di sini 5 juta rupiah. Maka di bulan Mei ini adalah untuk pembayaran Januari, Februari, Maret, dan April. Berikutnya karena uangnya sudah masuk di bulan Mei, untuk bulan Juni ini pembayarannya secara normal. Oke. Dan bulan Juli di sini pembayarannya secara normal. Oke, selanjutnya dikarenakan pembayarannya cukup sampai bulan Juli dan bulan Oktober ini baru masuk ADD tahap 2, maka nantinya ini kembali ada rapelan. Mulai dari rapelan bulan Agustus, September, Oktober. Jadi ada 3 bulan, di sini kita buat 3 juta rupiah dan di bulan November di sini kembali normal. Oke, selanjutnya kita pilih simpan. Begitu juga dengan tunjangan kepala desa, dia mengikuti hasil uang masuk ke rekening desa. Berbeda jika penganggaran belanjanya itu seperti ini. Kita buat salah satu misalkan di posyandu. Kita pilih loat. Oke, di sini ada belanja perlengkapan lainnya yang mana untuk sarana prasarana posyandu. Dan KAUR kasih pelaksana kegiatan di sini memasukkannya di bulan Januari. Oke. Dan kita pilih simpan, maka dengan data seperti ini dapat diartikan untuk belanja perlengkapan posyandu ini menggunakan dana silpa. Nah, kita anggap saja penginputan anggaran kas desa ini sudah selesai, maka nantinya KAUR kasih pelaksana kegiatan akan mencetaknya di menu laporan penganggaran. Yang pertama adalah akan mencetak yaitu rencana anggaran belanja. Selanjutnya akan mencetak rencana kegiatan dan anggaran dan rencana anggaran kas desa. Dan yang terakhir adalah rencana kegiatan desa. DPA lanjutan ini jika ada kegiatan yang dilanjutkan dari tahun sebelumnya. Setelah dilakukan cetak, maka tinggal dilakukan penandatanganan baik oleh sekretaris desa, KAUR kasih pelaksana kegiatan, dan kepala desa. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini terkait yang dilakukan KAUR kasih pelaksana kegiatan setelah rancangan peraturan desa tentang APBD desa sudah ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa, yang mana KAUR kasih pelaksana kegiatan itu akan menginput DPA, yaitu rencana kegiatan dan anggaran, dan rencana kegiatan desa, yang mana penginputannya itu dengan melihat terlebih dahulu hasil penginputan RAK milik KAUR Keuangan. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.